Pernah enggak lihat Yesus muka dengan muka? Belum pernah pasti ya? Belum pasti. Belum pernah. Saya juga seperti itu. Tetapi Alkitab berkata, mereka yang tidak melihat Yesus namun apa? Percaya, berbahagialah mereka. Hello guys, welcome back to WOD, Word of Devotion, with me Evelyn. Dan Xavier. Today it's actually a special edition, guys. Today we have a different host. We also have a different special guest today. And hari ini kita lebih ke arah bahasa Indonesia karena kita sangat terberkati boleh bersama-sama dengan kita di sini dikunjungi oleh Pastor Rudy Tulenam. Beliau adalah dari Merauke, Papua Selatan, Indonesia, yang adalah Kepala Sekolah Alkitab di Merauke. Terima kasih Pastor untuk joining kita hari ini. Hari ini kita adalah special edition. Hari ini adalah special edition yang dimana kita ada lebih ke arah tidak hanya merenungkan firman Tuhan, tetapi kita juga mau menjawab lebih ke arah question and answer, pertanyaan dan jawaban, yang dimana pertanyaan-pertanyaan adalah datang daripada jemaat-jemaat yang ada di sini yang akan kami sampaikan kepada Pastor, dan Pastor siap untuk menjawab setiap pertanyaan-pertanyaan itu untuk kita bisa lebih mengerti tentang Alkitab dan pendalaman tentang Tuhan Yesus ya Pastor ya. Iya, betul. Ya. Oke, tidak lama-lama lagi mari kita mulai dengan pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama, Pastor, jadi ini tentang kejadian. Jadi kenapa di kejadian iblis itu memakai ular dan kenapa tidak hewan yang lain gitu? Mungkin itu pertanyaan pertama dulu. Oke, itu dulu. Dalam pertanyaan ini terima kasih buat pertanyaannya. Dalam pertanyaan ini kan dibilang kenapa iblis memakai ular? Kenapa bukan binatang yang lain, hewan yang lain, seperti itu. Dan perlu saya sampaikan sebelum saya menjawab pertanyaan ini, ada hal-hal yang perlu kita perhatikan di sana. Karena kitab Kejadian itu adalah kitab, ini adalah satu rahasia. Kitab rahasia walaupun kitab Kejadian itu sudah terjadi. Bisa dikatakan itu satu sejarah. Tetapi itu masih merupakan satu rahasia. Mengapa satu rahasia? Karena kitab Kejadian ini adalah kitab yang ditulis oleh Musa. Dalam bukunya yang disebut dengan 5 kitab Musa, Pentateuch. 5 kitab Musa ini yaitu Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Dan perlu diketahui, kitab Kejadian ini adalah kitab rahasia yang sangat kita perlu perhatikan, bahwa kenapa rahasia yang sudah terjadi ini tidak dibukakan kepada pendahulu-pendahulu Musa. Contoh, kenapa bukan Adam? Kenapa bukan anaknya Set, Lamek dan lain sebagainya? Kenapa bukan kepada Abraham, kepada Ishak dan kepada Yakub, tetapi kepada Musa? Karena itulah rahasia Tuhan. Sebab itu Musa yang menulis. Dalam penulisan itu kalau kita lihat, kita fokus kepada pertanyaannya, kenapa iblis yang kita tahu di sini adalah Lucifer. Dan Lucifer ini di dalam terjemahan lain, nama lain dari Lucifer adalah Luciel. Luciel itu adalah nama sebelum kejatuhannya. Nah, kenapa iblis memakai ular bukan binatang yang lain, umpamanya binatang gajah, harimau, apalagi yang besar-besar, yang lebih mengerikan lagi. Yang pasti yang kecil-kecil tidak mungkin, seperti cicak, semut tidak mungkin. Tetapi ini ular. Tetapi perlu kita lihat di dalam Alkitab. Saya tidak perlu buka ayat Alkitabnya karena masih ada pertanyaan yang banyak yang harus saya jawab. Nah, di situ ditulis bahwa ular itu adalah binatang yang cerdik. Ular itu adalah binatang yang cerdik. Sebab itu kenapa iblis memakai ular? Dari semua binatang yang cerdik, dari semua binatang yang ada di taman, ingat, dari semua binatang yang ada di taman, ularlah ini binatang yang paling cerdik dari semua hewan-hewan yang Allah ciptakan. Itu saja. Iya. Berarti kata kuncinya cerdik gitu. Iya, karena kecerdikannya. Dan memang ular di situ dikatakan, di dalam kitab Kejadian pasal 2, di situ dikatakan bahwa dia berbicara dengan Hawa. Nah, menjadi pertanyaan, berarti ular dia berbicara. Menjadi pertanyaan, kalau dia berbicara dengan Hawa, pembicara mereka itu memakai bahasa apa? Nah,
Bahasa apa yang dipergunakan? Cuma kan pertanyaannya itu hanya terfokus kepada ular. Nanti pertanyaan berikut saya akan jawab bahasa apa yang dipergunakan oleh ular dan Hawa dalam pembicaraan di taman. Tapi bukan itu pertanyaannya kan? Iya, Nah, itu. Oke, seperti itu saja. Tapi kan jadi yang cerdik nih ularnya apa setannya gitu. Karena atau Lucifernya. Kalau Lucifernya yang cerdik kan dia tetap bisa pakai hewan lain gitu. Jadi hewan lainnya juga bisa cerdik gitu kan. Tidak. Alkitab yang tulis. Sebab itu ada ayatnya. Sebab itu saya bilang saya makan waktu kalau ambil ayatnya. Tetapi di situ kalau kita baca di dalam Kejadian pasal 1, pasal 2, nanti akan terlihat pasal 3 juga. Dibilang bahwa ular adalah binatang yang paling cerdik dari semua binatang-binatang yang ada di taman. Seperti itu. Sebab itu alasan kenapa Lucifer memakai ular. Seperti itu. Sehingga ular itu adalah bagian dari binatang yang menjadi contoh sampai kepada kitab Wahyu. Nah, sama dengan kita lihat di kitab Kejadian dia memakai ular. Tetapi kenapa di kitab Wahyu ular seakan-akan sudah berubah? Dia pakai naga. Yang benarnya mana? Tetapi persoalannya bukan itu pertanyaannya. Maka ini adalah jawaban nanti lain kali. Karena fokusnya adalah pertanyaannya kenapa iblis memakai ular. Yang jawabannya adalah karena ular itu cerdik. Iya, seperti itu. Ada lagi di situ pertanyaannya? Masih tentang Kejadian. Mau saya baca? Iya. Boleh, silakan. Gua dulu ya. Jadi ini kisahnya tentang Nuh. Jadi di Bahtera, wah ini bagus nih. Jadi Ya. bagaimana hewan karnivora itu bertahan hidup? Secara kan dikatakan maksudnya kan sepasang-sepasang gitu kan. Iya. Nah jadi mungkin yang nulis ini kayak curious gitu, dia ingin tahu kayak hewan karnivora tuh kayak makan apa di sana, kayak bagaimana dia bertahan hidup gitu. Oke. Hewan karnivora adalah binatang yang memakan apa? Daging. Daging kan. Oke. Ingat pada waktu Nuh diperintahkan Tuhan untuk membangun bahtera, dia tidak tanya kepada Tuhan, bahtera ini digunakan untuk apa? Tetapi dia hanya mengikuti perintah Tuhan, bangun bahtera. Tahu enggak bahtera yang dibangun Nuh berapa lama? Berapa lama? Lebih tua dari kita yang hidup sekarang ini. Dia bangun itu bahtera itu kurang lebih kalau saya tidak salah itu 120 tahun. Waduh. Nah, orang-orang yang ada di sekitar Nuh berkata ini orangnya bodoh. Bangun bahtera atau perahu bukan di tepi laut, tetapi bangun bahtera di mana? Di atas gunung. Nah, ini secara manusia tidak masuk akal. Lebih tidak masuk akal lagi setelah Nuh membangun bahtera dan bahtera itu jadi, dia membawa apa? Setiap binatang itu sepasang-sepasang. Itu bukan dia main bawa aja, tidak. Dia mengikuti petunjuk Tuhan. Tuhan bilang bawalah sepasang-sepasang. Nah, apa saja binatang yang dibawa? Tidak semua yang ditulis di dalam Alkitab itu ada binatang-binatangnya semua ada binatang-binatang yang ada yang tidak tertulis di dalam Alkitab. Contoh, kenapa banyak ilmuwan menemukan fosil-fosil tentang apa? Binatang-binatang raksasa. Iya kan, seperti apa? Binatang dinosaurus yang sekarang difilmkan. Kalau saudara nonton itu film dinosaurus, ada apa? Ada film mulai dari periode 1 sampai periode berapa? Iya kan, ada kan? Episode Per episode. Ada dibuat dari mulai tahun berapa sampai tahun 2026 itu ada. Sudah nonton belum? Sudah. Saya Nggak lupa pun. Saya ingin sekali mau nonton. Waduh. Tapi waktunya, tetapi saya akan nonton nanti. Waduh. Nah, itu contohnya apa? Maksudnya apa? Ada binatang-binatang itu menjadi pertanyaan. Itu binatang-binatang itu ada enggak? Iya, ada. Harus saudara tahu bahwa binatang-binatang itu yang sekarang disenangi, ditonton oleh ribuan bahkan jutaan orang tentang binatang-binatang besar raksasa dinosaurus dan disukai oleh para anak-anak, bahkan adik-adik kita, anak-anak kita. Betul. Tetapi itu terjadi sebelum Nuh. Sebelum Nuh, binatang-binatang yang besar itu
pada akhirnya pada waktu peristiwa terjadi air bah, itu mereka mati. Tenggelam. Sedangkan Nuh hanya membawa binatang-binatang yang apa? Nuh hanya membawa binatang-binatang yang sesuai dengan pintu bahtera. Menjadi pertanyaan. Saya fokus kepada pertanyaan. Karena saya mengambil jawaban juga supaya ada yang belum bertanya, saya sudah kasih jawaban tentang binatang-binatang yang besar-besar. Zaman sekarang sudah tidak ada. Nah, karena sudah musnah pada masa air bah. Nah, sekarang dikatakan binatang-binatang itu menurut perintah Tuhan berpasang-pasangan. Jadi itu atas perintah Tuhan. Dan makanannya di sana dibilang karnivora, makanannya daging. Iya kan? Alkitab berkata, Nuh sudah mempersiapkan semua makanan-makanan buat apa? Semua yang ada di Semua yang ada di dalamnya. Apakah makanan tumbuh-tumbuhan? Pokoknya dia sudah siapkan. Apabila kita masuk lebih jauh lagi, maka kita akan lihat. Berarti kalau umpamanya ada makanan untuk binatang pemakan seperti binatang karnivora, berarti ada korban dong di situ. Iya kan? Maka itulah pikiran kita manusia sampai mau cari kedalaman. Iya. Ini ada binatang-binatang karnivora. Nanti di dalam bahtera itu makanannya apa? Daging juga. Bagaimana Nuh mempersiapkan itu? Tetapi Alkitab sudah menjelaskan. Makanan binatang-binatang baik karnivora maupun binatang-binatang makanan mereka adalah tumbuh-tumbuhan. Sudah disiapkan oleh Tuhan lewat Nuh. Jadi itu jawabannya. Wow. Ya, jelas? Cukup jelas. Oke. Jelas. Kalau Tuhan menyediakan selalu ya semua sesuai dengan perintah. Ya, betul. Mungkin itu. Ada yang lain lagi? Ya, dari sini sih nggak ada lagi sih. Oke. Pertanyaan berikutnya ya. Ya. Siap. Jadi kita tahu itu pertanyaan yang sudah. Oke, ya. iya. Ini peristiwa kejadian kan? Iya, ini yang Iya, kejadian. Mudah-mudahan ada yang peristiwa wahyu. Betul Pastor ya. Tapi semuanya kayaknya kalau ngomongin Alkitab pasti penasarannya dari awal sampai akhir. Iya. Jadi pertanyaan selalu Pastor ya. Iya. Oke, pertanyaan yang ketiga berarti ini ya. Iya, Pertanyaan yang ketiga Pastor, dari semua agama yang ada di sini yang sekarang kita tahu berarti kan ya. Bagaimana kita bisa tahu kalau Tuhan Yesus itu nyata? Berarti ini bukan kejadian, bukan wahyu Pastor. Personal nih. Personal dia mempertanyakan keagamannya kayaknya nih. Tunggu bagaimana? Dari Ini semua saya agama. minta ulang. Dari semua agama. Dari semua agama yang ada sekarang, bagaimana kita bisa tahu kalau Yesus itu nyata? Bagaimana kita bisa tahu bahwa Yesus itu nyata? Pernyataan ini kelihatan adalah orang yang bertanya bahwa dia ragu kalau Yesus itu nyata. Tetapi perlu kita ketahui, iya kan? Dia ragu bahwa Yesus itu ada. Kenapa Tetapi seperti itu, Pastor? ini Alkitabnya yang sudah ditulis. Kehadiran Yesus bahkan jauh sebelum Yesus. Alkitab menulis tentang sejarah umat manusia. Bagaimana Yesus nyata? Matius menulis 4 Injil, Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Menjelaskan tentang kehadiran Yesus. Dimulai dari apa? Kelahirannya, dia besar, dikatakan dia disalibkan, dia mati, dia bangkit, dan dia naik ke sorga. Agama itu terbentuk dimulai dari apa? Karena mereka tahu Yesus ada. Agama tidak akan terbentuk kalau Yesus tidak ada. Zaman perjanjian lama gak ada agama. Tetapi zaman perjanjian baru ini begitu banyak agama muncul. Kalau di Indonesia ada sekitar 6 agama. Belum di dunia. Kenapa agama-agama ini muncul? Karena mereka tahu Sang Juru Selamat itu Yesus. Kecuali dalam pertanyaan itu orang-orang yang tidak beragama bertanya, kenapa orang-orang yang tidak beragama dikatakan menganggap bahwa Yesus mungkin itu tidak realita, tidak ada. Itu orang-orang yang tidak beragama. Tapi kalau orang yang beragama sudah pasti dia percaya bahwa Yesus itu adalah nyata. Yesus itu hadir. Tetapi harus kita pahami hal-hal yang seperti itu adalah bagian dari rencana iblis. Untuk apa? Untuk tidak memperkenalkan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat.
Yang pasti kita mengenal Yesus menjadi pertanyaan. Di antara kalian berdua, ini kalau dibilang mereka ini adalah host ya, yang luar biasa ya Tuhan pakai di WOD. Pernah enggak lihat Yesus muka dengan muka? Belum pernah pasti ya. Belum, Mas. Belum pernah. Saya juga seperti itu. Tetapi Alkitab berkata, mereka yang tidak melihat Yesus namun apa? Percaya, berbahagialah mereka. Maka berbahagialah mereka yang tidak melihat Yesus namun percaya. Sedangkan murid-murid Yesus adalah mereka yang menyaksikan dengan nyata realita bahwa Yesus ada. Mereka yang mendampingi Yesus, mereka yang pernah menjadi murid Yesus, mereka yang menyaksikan Yesus disalib, bahkan mereka yang menyaksikan Yesus naik ke sorga. Artinya itu membuktikan Injil diberitakan karena apa? Yesus nyata. Injil disampaikan karena apa? Itu realita. Keselamatan sudah terjadi lewat Yesus. Yang menjadi tanda kutip adalah apa? Yesus yang berasal dari Israel, yang kita tahu Israel sekarang ini, dikatakan orang-orang Yahudi, di mana Yesus berasal dari Yahudi, tetapi orang-orang ini tidak percaya bahwa itu adalah Mesias. Mereka hanya menganggap Yesus itu, mereka tahu Yesus itu ada dari nenek moyang mereka. Yesus ada, tetapi mereka tidak menganggap bahwa Yesus itu Mesias. Yang mereka anggap bahwa Yesus itu hanyalah nabi. Oke, maka dari itu kita harus yakin bahwa Yesus itu nyata. Itu saja jawabannya. Itu berarti benar ya, kayak banyak orang mungkin masih mempertanyakan keberadaan Yesus, tapi untuk orang yang sudah beragama masih sudah tahu kalau Yesus itu adalah juru selamat dan nyata. Maka dari itu ada agama-agama lain yang berusaha untuk tidak mempercayai Yesus gitu, Pastor. Iya, bahkan akan muncul agama-agama baru, akan muncul. Di dalam kitab Wahyu Sangkakala kedua akan muncul satu agama baru di mana mereka tidak memperkenalkan Yesus. Sebaliknya mereka akan mengeluarkan ajaran baru. Yesus kan datang ke dalam dunia ini 2000 tahun yang lalu memperkenalkan agama baru. Agama baru itu adalah apa? Agama baru itu adalah agama yang berpegang kepada ajaran perjanjian baru. Agama yang berpegang kepada ajaran rasul-rasul. Dan agama yang mengajarkan tentang ajaran rasul-rasul itu kita tahu jelas. Katolik, Protestan, apalagi agama-agama yang lain yang mengajarkan tentang Yesus dan perjanjian baru. Seperti Ortodoks itu. masuk berarti. Ortodoks masih masuk. Kristen Ortodoks, Ortodoks Yunani. Nah, Ethiopia. Itu gereja-gereja Ortodoks itu masuk karena mereka memperkenalkan Yesus. Kalau pergi ke Israel, nanti saudara akan lihat itu agama-agama yang memperkenalkan Yesus di Israel sana. Seperti itu. Ya. Mudah-mudahan one day ya, Jafri, kita one day boleh berkunjung ke bisa sana. ke Israel. Jangan sampai. Belum. Iya, maksudnya mungkin bagaimana kalau yang agama yang mengklaim pastor kalau mereka itu adalah agama yang terlama, kayak contohnya mungkin kayak ada orang saya pernah dengar ya, belum itu benar saudara-saudara, cuman ini yang saya pernah dengar sebelumnya. Ada yang bilang agama Buddha itu adalah agama yang paling lama, paling tua gitu. Sedangkan agama Buddha kita kan tahu ya pastor, dia tidak percaya Tuhan Yesus, mereka mempercayai hal yang berbeda gitu. Iya. Nah, bagaimana kalau menurut pastor itu apakah ya mungkin ini orang juga mempertanyakan apakah bagaimana kita tahu kalau yang kita follow itu Tuhan Yesus bukan agama yang lain, mungkin begitu kali ya, yang tidak mengenal Tuhan Yesus ada gitu. Bagaimana kalau menurut pastor itu? Ya, memang ada begitu banyak sejarah yang memperkenalkan tentang ada agama yang tertua. Nah, saya tidak mau membahas tentang agama-agama itu. Karena kita fokus kepada tentang peristiwa di mana kekristenan kita adalah salah satu agama yang lahir dari kehadiran Yesus. Kehadiran Yesus. Dalam hitungan tahun kehadiran Yesus itu sudah terjadi 2000 tahun yang lalu. Bahkan kalau ada agama-agama yang lain yang memperkenalkan bahwa mereka sudah ribuan tahun. Tetapi kalau di dalam sejarah
dalam sejarah kekristenan kita tidak temukan itu. Mungkin mereka mempunyai sejarah yang mereka susun dan saya jarang membaca sejarah tentang agama-agama yang lain. Memang di sekolah Alkitab waktu saya sekolah 36 tahun yang lalu, 35 tahun yang lalu kita sudah lahir belum? Wow, umur gue masih setengah dari situ. Nah, Masih terlalu jauh. kita diajarkan tentang ajaran tentang pelbagai aliran agama. Pelbagai aliran agama. Maka dari itu ya wajar-wajar saja apabila mereka mempergunakan itu. Tetapi kita belajar dari peristiwa kronologis. Kita akan tahu bahwa sebenarnya kehidupan manusia bermula dari Adam dan Hawa. Setelah itu di zaman Nuh seluruh manusia dimusnahkan. Seluruh manusia dimusnahkan. Tinggal tersisa Nuh dan keluarganya. Baru disitulah berkembang lewat anak-anaknya. Sem, Ham, dan Yafet. Nah, Sem adalah bagian dari orang-orang tertentu. Yafet juga seperti itu. Ham seperti itu. Ya bisa saja dari setiap anak-anak keturunan anak-anaknya mereka mempunyai agama yang berbeda. Tetapi yang pasti Musa menjelaskan tentang apa? Tentang peristiwa hukum Taurat itu di Bukit Sinai. Ya, saya tidak mau melebar terlalu jauh jawabannya. Karena saya melihat masih ada pertanyaan yang banyak. Jadi bagaimana kalau kita lanjut ke pertanyaan? Boleh sekali. Oh, pertanyaan berikutnya. Pertanyaan keempat berarti ya. Bagaimana cara tepat mempelajari atau membaca Alkitab? Dan juga bagaimana caranya melawan kemalasan dalam membaca Alkitab gitu. Sekarang begini, saya ambil agak sedikit jauh dari itu. Supaya kita tahu tujuan kita baca Alkitab. Kalau baca Alkitab itu dengan manusia terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Nah, untuk kita baca Alkitab kita membutuhkan apa? Niat. Jiwa berarti kita aktifkan niat. Jiwa, keinginan. Maka apa? Kalau keinginan kita baca Alkitab dan yang kita baca Alkitab itu dengan kita mempergunakan apa? Tenaga mata dan membaca itu. Tetapi kalau tidak ada roh yang punya semangat yang sifatnya rohani, yang sifatnya apa? Yang sifatnya kekal, baru 2 ayat kita baca, mata sudah tertutup. Tumbang sudah. Maka kita harus aktifkan apa? Untuk membaca Alkitab, kita harus aktifkan roh kita. Karena roh kita itu, Alkitab berkatakan, ada ayat berkata, tubuh lemah, roh penurut. Daging lemah, roh penurut. Artinya, aktifkan rohmu, maka engkau akan baca Alkitab dengan sungguh-sungguh, bahkan engkau akan memberikan yang lebih dahsyat lagi. Dan dikatakan di situ apa? Apakah benar kalau cuma baca, apakah lebih baik baca saja atau sambil nulis gitu? Oh ya, Alkitab di situ dituliskan kita membaca Alkitab sambil merenungkan Alkitab. Jadi kalau kita membaca Alkitab dan merenungkan Alkitab itu adalah bagian hal yang luar biasa. Setelah kita baca, kita renungkan. Saudara tahu di agama-agama yang lain, mereka bukan hanya membaca kitab suci. Mereka menghafal kitab suci. Bahkan mereka diwajibkan untuk apa? Untuk menghafal 1 kitab suci mereka. Waduh, iya betul. Gak bisa. Di agama yang lain. Kalah nih orang Kristen, pastor ya. Betul. Agama Yahudi. Itu mereka dari umur 5 tahun. Sudah membaca Taurat. Dan mereka dari umur 5 tahun sudah menghafal Taurat. Menghafal Taurat sampai mereka usia 30 tahun. Sehingga pada waktu mereka menyampaikan Taurat sudah tidak perlu pakai ini. Dan tujuan kita baca Alkitab dan menghafal itu bukan hanya tujuan sekedar sifatnya yang penting kita hafal. Tidak, itu bersifat ilahi. Satu waktu kita harus pegang kata-kata firman Tuhan. Satu waktu Alkitab ini tidak akan ada. Tetapi semua yang ada di dalam Alkitab kita sudah apa? Sudah renungkan dan kita sudah tahu. Ada pendeta di Indonesia, dia berkhotbah dia sudah tidak pakai Alkitab. Karena semua ayat-ayatnya sudah di dalam. Dan dia tinggal mengucapkan.
Saudara, kalau Alkitab ini sudah tidak ada, kita mau pakai sandaran apa? Kita mau cari, oh kita buka Alkitab, kitab sudah tidak ada. Dan zaman sekarang aja kalau saya datang ibadah, hampir semua jemaat sudah tidak membawa Alkitab. Semua jemaat pakai apa? Ini. Dan satu waktu Daniel pasal 4 ayat Daniel 12 ayat 4 atau Daniel 12 kalau saya tidak salah ayat 4. Firman Tuhan satu waktu di mana begitu banyak orang akan mencari dari utara ke selatan, timur dan barat, tetapi mereka tidak mendapatkan ini. Tetapi kita tidak perlu ragu karena semua Alkitab, semua isi Alkitab sudah ada di dalam diri kita. Itulah firman yang hidup. Seperti itu. Terima kasih sudah menjawab yang untuk baca Alkitab ini ya. Ya. Harus ada niat dan untuk mau mengisi roh yang diaktifkan Pastor Iya, berarti ya betul. tandanya ya. Gitu. Nah Pastor, ini tadi ada tambahan pertanyaan Ya, dari silakan. audiens yang ada di sini. Kayaknya mereka interesting dari jawaban Pastor yang sebelum-sebelumnya. Ya. Mau bertanya lebih lanjut lagi, lebih dalam lagi gitu. Seperti yang saya tahu, Yesus lahir dan meninggal sebagai seorang Judaisme. Mempelajari Taurat dan beribadah di sinagoga berarti Pastor ya. Iya. Agama Abrahanik tertua di dunia, sedangkan Yahudi Judaisme sampai sekarang masih menunggu Mesias. Mengapa kita harus percaya kepada Yesus padahal agama asli Yesus sendiri tidak mengakuinya? Sebenarnya kalau kita lihat sejarah Alkitab, ini kan peristiwa orang-orang Yahudi yang mereka pegang ajaran kitab para nabi yang sudah menubuatkan, yang sudah ini saya jelaskan dari ini nih. Orang-orang Yahudi menanti Mesias itu. Pada waktu Mesias itu dinyatakan, itu kan jelas di dalam Injil Matius. Di dalam Injil Matius menyatakan bahwa Mesias telah lahir. Dan bukti dari Injil Matius, empat Injil ini menyatakan bahwa orang Majus dari timur datang. Dan orang Majus dari timur ini kemungkinan mereka berada dari daerah Irak sekarang ini. Yaitu mereka berasal dari Ur Kasdim atau Mesopotamia. Dan ditulis di situ para Majus dari sebelah timur itu datang. Untuk apa? Mencari bayi Yesus yang baru lahir. Tahu enggak? Perjalanan mereka bukanlah perjalanan yang abal-abal, bukanlah perjalanan yang singkat, tidak. Mereka dari Persia, mereka itu adalah orang-orang yang berilmu, orang-orang yang kaya, orang-orang istilahnya yang dihormati di negara mereka. Tetapi mereka adalah orang-orang yang ahli dalam perbintangan. Waktu mereka melihat bahwa ada sesuatu bintang yang bisa menunjukkan mereka tentang seorang penyelamat dunia. Mereka datang. Dari semenjak bintang itu muncul dalam sejarah Alkitab, dari semenjak bintang itu muncul artinya saat Yesus lahir, mereka langsung bergerak. Dari Mesopotamia hanya dengan bermodalkan naik unta. Mereka mengikuti bintang itu. Dan berapa lama mereka berjalan? Ada yang tahu berapa lama? Berapa ya? Dari bayi Yesus baru lahir sampai mereka tiba di Yerusalem, di Bethlehem, itu bayi Yesus sudah bukan bayi lagi. Tetapi dikatakan bayi Yesus kalau di dalam Injil Matius pasal 1 pasal 2 itu dibilang bayi Yesus waktu para Majus datang itu dia memakai kata asli teknon. Artinya balita. Balita yang berusia 2 tahun. Maka kita dapat orang Majus dari timur menuju ke Bethlehem dalam perjalanan waktu yang panjang 2 tahun. Baru mereka bisa bertemu dengan Yesus. Itu pun ada yang menghalangi. Siapa? Herodes. Herodes mendengar ada raja yang baru lahir. Secara singkat mereka tahu ada raja yang baru lahir. Orang Israel menyambut dengan gegap gempita. Tetapi Herodes merasa ini ada ancaman. Maka dia katakan apa? Seluruh bayi yang ada di Bethlehem, dalam Bethlehem di bawah usia berapa tahun? 2 tahun.
dibunuh. Dan apa yang terjadi? Kenapa sejarah membuktikan kenapa orang Yahudi tidak mengakui Yesus? Karena ada sejarahnya. Nah, yaitu sejarahnya apa? Mereka menginginkan ada seorang Mesias dan seorang raja yang akan membangun Israel. Yang akan menjadi raja, yang akan membebaskan mereka dari tawanan apa? Saat Yesus hadir, mereka ditawan oleh bangsa Romawi. Mereka ingin mau bebas. Mereka ingin mau merdeka. Tapi kenyataannya kan Bayi yang datang itu. kenyataan bangsa Israel merdeka bukan pada zaman Yesus hadir. Masih ada ribuan tahun lagi. Merdeka mereka tahun 1948. Iya kan, sangat jauh. Jadi tapi kenapa mereka tidak menerima Yesus? Di sini permasalahannya. Pada waktu Yesus memulai, ingat Yesus disimpan selama berapa tahun? Saya ada tulis bagaimana Yesus disimpan. Nih, saudara perlu tahu ini dia. Nah, coba. Yesus di saat berusia 12 sampai 30 tahun dia tidak tampil. Tetapi kita lihat ada 3 masa usia Yesus dicatat sebelum pelayanannya. Yang pertama kalau kita lihat saat Yesus disunat dia berusia 8 hari dia tampil. Dia ada. Yang kedua saat Yesus berada di bait Allah di usia berapa? 12 tahun. Dia berbincang dengan ahli Taurat saat itu. Dia tampil tetapi dia tidak ada lagi. Yang ketiga saat Yesus dibaptis dikala dia berusia berapa tahun? 30 tahun. Dia tidak pernah kelihatan. Artinya selama kurang lebih 30 tahun dia tidak pernah tampil di depan umum. Nah, kita lihat menurut tradisi orang Yahudi untuk bisa mencapai pada usia itu, saudara, kita lihat di sini ada beberapa bagian orang Yahudi dalam tahapan pendidikan menurut Taurat itu dia yang dilakukan oleh anak-anak Yahudi. Yang pertama, di usia 5 tahun dia harus belajar apa? Yang namanya migrah. Apa ini migrah? Migrah ini adalah membaca dan mempelajari Taurat. Di usia berapa? Mulai dari usia 5 tahun. Yang pertama. Kedua, di usia 10 tahun dia harus membaca yang namanya Mishnah. Apa ini Mishnah? Mishnah ini adalah bagian dari Talmud. Bagian dari Talmud yang berisi tentang tradisi-tradisi lisan orang-orang Yahudi. Ini yang kedua. Yang ketiga, di usia 13 tahun. Di usia 13 tahun dia belajar yang namanya misvot. Apa ini misvot? Misvot ini adalah perintah-perintah agama. Ini yang dilakukan oleh Yesus loh di waktu dia usia 5 tahun. Nah, misvot yang ketiga. Yang keempat, di usia 15 tahun. Di usia 15 tahun dia belajar tentang apa? Talmud. Apa yang disebut dengan Talmud? Talmud ini adalah komentar-komentar atau diskusi mendalam, yaitu tentang apa? Mishnah dan tentang Taurat. Jika mereka sekolah, mereka sementara masuk pada sekolah rabi. Nah, itu yang keempat. Yang kelima, saya ada tulis di sini. Yang kelima, nih. Yang kelima, di usia 20 tahun. Yesus melewati ini loh. Di usia 20 tahun dia belajar yang namanya apa? Midras. Apa ini midras? Midras ini studi dan apa? Ya, orang-orang yang berprestasi ya maka dia akan masuk lebih lanjut lagi. Dari teks-teks suci dia akan masuk di level yang lebih tinggi lagi dan dibutuhkan waktu 10 tahun untuk belajar. Maka dikatakan menurut tradisi orang Yahudi seseorang bisa diperbolehkan mengajar pada usia lewat 30 tahun. Karena di usia lewat 30 tahun dia sudah melewati mulai dari midras dari usia 5 tahun sampai usia 30 tahun. Itu yang dilewati oleh Yesus selama 30 tahun. Tetapi sayang, kenapa orang Yahudi, ini intinya kan pertanyaannya. Kenapa orang Yahudi tidak menerima Yesus? Karena apa? Pada pengajaran-pengajaran Yesus, dia mengajarkan tentang apa? Dia mengajarkan tentang kasih. Dia mengajarkan tentang ajaran-ajaran yang baru. Dia mengajarkan tentang mengampuni musuhmu. Pada posisi itu orang Yahudi sementara dijajah oleh orang apa? Romawi.
Mereka ingin terbebas dari bangsa Romawi. Mereka berharap dengan kehadiran Yesus, Yesus bisa menjadi raja. Sebab itu waktu dia disalibkan dikatakan inilah raja orang Yahudi. Iya kan? Nah, mereka mau. Sebab itu saudara, pada 12 murid Yesus ada satu murid. Satu murid yang begitu gencar agar supaya Yesus tampil menjadi raja orang Yahudi. Dan murid itu namanya Yudas Iskariot. Ingat, dari semua murid-murid ini Yudas adalah salah satu murid yang berprestasi loh. Sebab itu kenapa dia dipercayakan oleh Yesus menjadi bendahara penginjilan. Iya kan? Semua uang-uang dia yang pegang. Uang penginjilannya dan lain sebagainya. Tetapi Alkitab berkata, kenapa Yudas bisa jatuh? Kita lihat di sini. Dia jatuh dengan berapa keping perak? 30 keping perak. Iya kan? Apa? Harga apa itu? Berapa banyak 30 keping perak? 30 keping perak itu pada zaman Yesus itu adalah harga. Itu adalah harga budak yang paling murah. Ingat di zaman Perjanjian Lama, siapa yang pernah dijual dan pada akhirnya dia jadi raja? Yusuf dijual pada dia dijual pada waktu dia muda. Dan dikatakan kalau saya tidak salah antara 25 keping perak, 20 keping perak atau 25, saya lupa. Tetapi disinilah saya mau menjelaskan tentang Yesus. Yudas waktu dipilih, dia itu dari golongan Selot. Tahu enggak? Dari golongan Selot. Golongan Selot ini adalah golongan garis keras orang Yahudi. Yang menginginkan kemerdekaan. Menjadi pertanyaan, apakah Yudas ini adalah seorang murid penyusup? Dia masuk hanya mau berharap supaya Yesus tampil sebagai raja? Bisa saja. Tetapi Alkitab katakan, dia jatuh karena 30 keping perak. Tetapi coba sejarah Alkitab tidak seperti itu. Alkitab cuma bilang dia menjual Yesus dengan harga 30 keping perak. Tetapi apakah dengan perjuangannya untuk merdeka itu Yahudi hanya dengan 30 keping perak? Jadi harga yang terlalu murah buat Yesus yang dihargai seperti itu dia? Tidak. Ada tujuan utama Yudas. Dia menjual Yesus karena apa? Bukan karena dia butuh uang. Dia menjual Yesus karena dia kecewa. Berapa banyak orang di dunia ini kecewa kepada Yesus sampai dia berani apa? Menjual Yesus dengan cara apa? Nggak mau ke gereja, nggak mau beribadah, nggak mau melakukan aktivitas. Dia tidak sadar dia sementara menjual Yesus. Tetapi saya kembali lagi. Yudas dia menjual Yesus dengan 30 keping perak. Bukan karena uangnya tetapi karena apa? Kecewa. Kecewa kenapa? Yesus tidak mau jadi raja. Bahkan Yesus berbicara tentang sebelum pengkhianatannya, Yesus berbicara tentang kematiannya. Membuat Yudas, bagaimana kita berjuang untuk supaya Israel merdeka, tetapi Yesus cuma berkata, apabila engkau ditampar pipi kanan, berilah pipi kirimu. Enggak masuk. Iya, dia mau berjuang untuk merdeka, melawan karena dia melihat apa? Mujizat yang Yesus lakukan. Mujizat orang timpang bisa berjalan, buta melihat, mati bangkit. Maka hanya dalam sekejap kalau umpamanya tentara Romawi datang, dia cuma bilang berseraklah. Bisa saja itu. Tetapi bukan seperti itu cara Tuhan datang lewat Yesus. Karena ada misi yang terbesar. Misi yang terbesar Yesus, misi yang terbesar Tuhan lewat Yesus bukan memerdekakan orang Israel secara khusus, tetapi misi Tuhan lewat Yesus itu adalah apa? Memerdekakan seluruh umat manusia dari dosa, dari perhambaan dosa. Itu tujuan misi Tuhan. Kalau seumpamanya Yesus punya tujuan hanya untuk orang Israel, percuma kita lakukan seperti ini. Percuma kita baca Alkitab. Karena apa? Keselamatan bukan untuk kita. Tetapi Yesus datang untuk saya dan untuk saudara. Kita semua yang ada di sana. Untuk apa? Supaya kita selamat. Maka kita bersyukur. Orang Yahudi bisa menolak Yesus. Tetapi pengajarannya kita yang terima.
Tetapi Alkitab kan sudah menulis semuanya itu. Walaupun orang Yahudi melakukan seperti itu, orang Israel melakukan seperti itu, tetapi mereka masih diberi kesempatan yang paling terakhir. Di mana Alkitab sudah tulis, Wahyu pasal 11. 2 saksi Allah diutus oleh Tuhan untuk apa? Memberitakan Injil kepada orang-orang Yahudi, orang-orang Israel. Tentang apa? Dua saksi ini siapa? Musa dan Elia. Apa yang mereka bawa? Berita tentang Yesus. Orang Yahudi, orang Israel. Nenek moyangmu menolak Yesus 2000 tahun yang lalu. Sekarang kalian masih menanti-nanti Mesias itu. Ingat, Mesias yang kalian nanti-nanti dari 2000 tahun yang lalu, itu Mesias itu sudah datang dari 2000 tahun yang lalu. Itulah Yesus. Kalau kalian tidak percaya, kalian akan kehilangan keselamatan. Dan Alkitab berkata di dalam Wahyu pasal 11, banyak orang bertobat. Tetapi pada masa itu sudah masa antikristus. Jadi mereka bertobat tetapi mereka mati dianiaya oleh antikristus itu. Jadi tujuan Yesus datang ke dalam dunia itu untuk apa? Membebaskan manusia dari dosa. Dosa apa yang Yesus bebaskan? Yang pertama, dosa warisan. Yang disebut dengan dosa pusaka. Yaitu dosa yang dilakukan oleh apa? Nenek moyang kita. Karena Alkitab kan tulis, satu orang berbuat dosa, seluruh umat manusia berdosa. Tetapi Yesus bilang di dalam firman-Nya, satu orang berkorban untuk apa? Keselamatan seluruh dunia. Maka Yesus datang untuk menghapuskan dosa pusaka atau dosa warisan. Yang kedua, Yesus datang untuk menghapuskan dosa-dosa perbuatan yang kita buat. Hari ini kita berbuat dosa. Sebentar kita bisa minta ampun. Hari ini kita bilang, Tuhan ampuni saya. Dia ampuni enggak? Dia ampuni. Karena apa? Itulah pengajaran Yesus, yaitu kasih karunia-Nya yang luar biasa. Wah, saya sangat terberkati sekali, Pastor, dan saya rasa Cici Evelyn juga terberkati. Oh, iya, dan juga untuk teman-teman yang sudah nonton, untuk teman-teman onsite juga yang sudah menonton, saya harap kalian semua bisa terberkati dari sharing dari jawaban-jawaban dari Pastor Rudy. Terima kasih, Pastor, sudah mau hadir di acara spesial edition WOD sini kan. Saya harap kita bisa berjumpa lagi lain waktu kali. Pasti. Kami belajar sangat banyak di sini. Dan masih banyak pertanyaan, dan masih banyak pertanyaan juga yang pertanyaan yang belum saya jawab. Iya, mungkin di off cam kita. Oke, begitu saja. Terima kasih semua yang sudah menonton. See you guys in next WOD. Bye bye. Bye bye. Bye.